disciples transforming. Tuhan, bisakah saya juga mengatakan ini kepada diri saya? Bukan orang lain yang mengatakan kepada saya, tapi bisakah saya ini berkata kepada diri saya bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Wow, kalimat ini adalah kalimat yang membanggakan untuk dikatakan. Kalimat ini adalah kalimat yang saya rindu saya bisa mengatakannya sebelum saya meninggal. Bagaimana dengan Anda? Sayangnya mungkin tidak banyak orang bisa mengatakannya. Saudara, banyak orang mungkin sebelum meninggal apa yang diingat adalah penyesalan demi penyesalan. Saudara, kita nggak tahu kapan kita meninggal, tapi saya berdoa ayat ini mengingatkan diri kita supaya kita dapat menyelesaikan sampai garis akhir dan juga nggak cuma sekedar finish, but finish well. Shalom saudara, dimanapun Anda berada hari ini, saya senang berjumpa dengan Anda kembali menyampaikan apa yang Tuhan taruh kuat di dalam hati saya. Saya percaya firman Tuhan ini akan berbicara kepada Anda. Kita buka sama-sama di 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Ya, sebuah ayat yang sering sebenarnya kita baca atau kita dengar. Ayat ini berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara tahu ayat ini? Ya, kalau orang Kristen yang sudah lama pasti tahu ayat ini. Ya, apalagi saudara ini ayat yang sering ditaruh di batu nisan. Termasuk batu nisan papa saya juga tulisannya ini gitu ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Tapi saudara, kalau kita baca di batu nisan, orang itu menulisnya untuk orang lain. Tapi ini adalah perkataan Paulus yang ditulis oleh Paulus sendiri semasa dia masih hidup. Saudara, ketika Paulus ini menulis ini, dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan dieksekusi, hidupnya tidak akan lama lagi. Dan dia bisa bilang begini, saudara, saya waktu membaca ini, saya renungkan ayat ini, saya berpikir dalam hati, Tuhan, bisakah saya juga mengatakan ini kepada diri saya? Bukan orang lain yang mengatakan kepada saya, tapi bisakah saya ini berkata kepada diri saya bahwa kalau nanti sebelum saya meninggal, saya bisa berkata bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan saya bisa berkata kepada diri saya bahwa aku sudah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Wow, kalimat ini adalah kalimat yang saudara saya rindu saya bisa mengatakannya sebelum saya meninggal. Bagaimana dengan Anda? Saya juga rindu Anda punya kerinduan yang sama dengan saya. Kalimat ini adalah kalimat yang membanggakan untuk dikatakan. Sayangnya mungkin tidak banyak orang bisa mengatakannya. Saudara, banyak orang mungkin sebelum meninggal apa yang diingat adalah penyesalan demi penyesalan. Saudara, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Tapi saya berdoa ayat ini membuat kita mengingatkan diri kita semasa kita masih hidup hari ini. Saya mau ingatkan Anda bahwa kita ada dalam sebuah pertandingan. Dan kita ini punya garis finish saudara. Kita punya garis akhir. Dan hidup ini bukanlah sekedar pertandingan seperti lari jarak pendek atau sprint, tapi lebih tepatnya seperti maraton yang jarak jauh sekali gitu ya. Sehingga tantangannya adalah bagaimana kita ini dapat menjaga pace atau kecepatan dengan baik supaya kita dapat menyelesaikan sampai garis akhir dan juga nggak cuma sekedar finish, but finish well. Saudara, saya mengasihi Anda dan saya ingin Anda dapat menyelesaikan apa yang kita dapat selesaikan di dalam pertandingan kehidupan kita dengan baik. Kalau saudara pernah mengikuti maraton atau saudara pernah melihat orang yang ikut maraton atau Anda pernah lihat di TV atau dimanapun tentang maraton, saudara lihat di garis awal pasti sangat ramai orangnya. Bahkan biasanya ikut maraton itu bisa ribuan saudara. Ya, banyak sekali. Tapi di dalam perjalanan lama-lama yang banyak itu selama lomba lari berlangsung semakin tidak ramai. Jarak antara satu dengan yang lain semakin jauh. Bahkan tidak sedikit yang berhenti di tengah jalan dan tidak melanjutkan lagi. Betul saudara? Banyak orang akhirnya berhenti di tengah jalan, sementara yang lain berusaha berjuang untuk menyelesaikan.
Saya rindu di dalam pertandingan kehidupan Anda dan saya, kita bisa mencapai garis akhir dan bisa berkata bahwa ya, aku tahu sebentar lagi ini garis akhir dan aku menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Bukan cuma sekedar mencapai garis akhir tapi finish well. Nah, Saudara, banyak orang itu memulai sesuatu dengan luar biasa tapi begitu di tengah jalan ya ngalami banyak hal gitu ya, mengalami tantangan-tantangan, merasa berantakan dan bahkan lebih buruknya menyerah. Saudara, mengalami masalah atau merasa hidup kita berantakan itu saya rasa semua orang pasti pernah mengalaminya. Tapi menyerah itu adalah sebuah pilihan, Saudara. Kenapa orang itu bisa sampai menyerah? Karena kita ini bisa mengalami titik-titik di mana kita itu kehilangan yang namanya semangat. Kehilangan semangat. Nah, ada orang-orang yang, Anda tahu ada orang-orang yang tidak punya lagi semangat untuk hidup. Ya aduh, buat apa aku ini hidup? Aku ini hidup sudah gak punya tujuan, gak punya semangat untuk hidup. Orang yang seperti ini dikatakan dia masih hidup secara fisik tapi dia sebenarnya sudah tidak hidup lagi. Nah, Saudara, kehilangan semangat itu adalah sesuatu yang mematikan. Sesuatu yang mungkin secara fisik tidak mati tapi ada sesuatu yang mati di dalam kehidupan kita. Kehilangan semangat itu menyedot energi kita ya, mengaburkan visi yang tadinya garis finish itu nggak kelihatan lagi gitu ya. Kemudian kita melihat realita dengan cara yang salah dan itu membunuh motivasi kita. Dan lebih buruk lagi, kehilangan semangat itu sangat menular, Saudara. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang nggak punya semangat hidup, percayalah, tunggu waktu kita juga akan kehilangan semangat hidup. Kalau kita dikelilingi dengan orang-orang yang negatif, yang nggak punya tujuan, kita akan melihat bahwa tujuan kita itu adalah juga sesuatu yang sia-sia. Nah, kita mau belajar dari satu perikop kitab di Nehemia pasal yang keempat. Ini ada sebuah cerita di mana mereka membangun sesuatu, tapi mereka itu hampir menyerah di tengah jalan. Ya, Nehemia pasal yang keempat, saya jelaskan dulu latar belakang kitab Nehemia. Kitab Nehemia ini ditulis setelah orang Israel dari penjajahan Babel itu kemudian kembali ke Israel. Mereka pulang menemukan bahwa kota mereka, bait suci mereka, rumah mereka gitu ya, semuanya hancur porak-poranda. Dan ditinggali oleh sekelompok perampok atau penjahat, orang-orang yang jahat gitu ya, meninggali tempat-tempat yang sudah runtuh itu. Nah, kemudian Nehemia ini dapat visi, mimpi dari Tuhan untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem supaya melindungi mereka dari orang-orang jahat ini. Dan mereka mulai membangun. Kita baca di Nehemia pasal yang keempat, kita baca dari ayat yang ke-6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi. Garis bawahi kata setengah tinggi. Jadi mereka itu sudah membangun sekian waktu lamanya sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Mereka antusias di awal. Nah, ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ayat 9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Mereka sudah berdoa, mereka sudah mengadakan penjagaan, tapi saudara perhatikan ayat 10. Berkatalah orang Yehuda, orang-orang yang membangun tadi, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tidak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saudara, ada 4 hal yang dijelaskan di sini yang membuat orang itu kehilangan semangat. Ya, ayat 10 ini menjelaskan bahwa orang-orang Yehuda yang membangun tembok tadi, itu mereka sudah berkata bahwa, aduh, sudah gak sanggup lagi kita meneruskan pekerjaan ini. Saudara perhatikan di sini kata setengah tinggi, ini tipikal sekali. Ya, biasanya semangat itu akan goyah di tengah jalan. Anda bisa punya antusiasme untuk memulai sesuatu dan juga punya antusiasme untuk ketika ending sesuatu gitu ya. Karena Anda melihat garis finish. Tapi biasanya orang itu kehilangan semangat itu ketika ada di titik tengah. Di mana sudah gak bisa lagi lihat garis start dan gak bisa lihat garis finish. Jadi di tengah-tengah itu seperti orang
clueless gitu ya, kayak orang itu kehilangan ini kita ada di mana, apakah yakin akan menuju ke sana, tapi mau balik terlalu jauh. Nah, itu juga terjadi dalam kehidupan Anda dan saya mungkin dalam kehidupan ini banyak sekali di tengah-tengah sesuatu. Entah dalam menjadi orang tua, ketika khususnya anak-anak ketika teenager gitu ya. Kita rasanya mau menyerah jadi orang tua. Di dunia usaha mungkin kita sudah mulai merintis bisnis, belum sampai sukses, tapi kayaknya di tengah-tengah itu alot sekali gitu ya. Kita merasa tenaga kita sudah mulai berkurang, tapi finishnya masih jauh. Mungkin di karir, di dalam pernikahan mungkin. Bahkan juga ketika kita mendaki gunung. Berapa banyak teman-teman saya yang mendaki gunung juga cerita di tengah-tengah itu rasanya kayak, aduh sudahlah kita turun aja gitu ya. Rasanya naik sudah gak kuat lagi. Apalagi mungkin di sekolah, ya bagi guru mungkin bagi murid dua-duanya sama-sama kalau di tengah-tengah itu kita bisa kehilangan semangat. Atau apa program diet, atau program apapun yang kita ikuti gitu ya. Kita mulai antusias, begitu di tengah jalan kayaknya belum kelihatan hasilnya gak signifikan. Tapi kita kayaknya masih harus halfway lagi, setengah lagi dan apakah ini akan menghasilkan kita jadi ragu-ragu dan sebagainya. Di kitab Nehemia ini menjelaskan 4 alasan kenapa kita ini bisa kehilangan semangat. Anda bisa cek apakah Anda mengalami salah satu atau lebih dari hal-hal yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu kelelahan. Ayat yang ke-10a dikatakan kekuatan para pengangkat sudah merosot. Ya, kehabisan energi baik secara fisik maupun secara emosi. Saudara, kalau Anda kelelahan, ya Anda gak bisa tidur atau Anda kurang tidur karena Anda lembur dengan pekerjaan dan semua yang Anda coba lakukan. Saudara, apa jadinya kita? Kita bisa jadi gampang marah, kita jadi gampang mengasihani diri sendiri, kita jadi gampang ragu-ragu, gampang dicobai gitu ya, gampang jatuh ke dalam dosa dan sebagainya ketika kita lelah. Hari ini apakah Anda mengalami sebuah kelelahan secara fisik ataupun secara emosional? Saudara, tahukah betapa berbedanya dunia kalau kita ini punya tidur yang nyenyak? Saudara kalau rasanya tahu tidur yang nyenyak, bangun tidur itu rasanya fresh dan Anda siap dengan whatever happen, apa yang akan terjadi hari itu Anda siap. Tapi kalau Anda gak bisa tidur, apalagi sehari sebelumnya Anda itu capek, gak bisa tidur, saudara, saya percaya hari esoknya itu akan jadi hari yang berbeda. Hari yang membuat Anda ngadepi masalah sedikit akan bisa meledak gitu ya. Karena masalah sedikit bisa langsung patah semangat. Saudara, kelelahan itu bukanlah sesuatu yang Anda bisa sepelekan loh. Kenapa? Karena kelelahan itu bisa membuat kita patah semangat dan bisa membuat kita menyerah. Yang kedua, frustasi atau kewalahan. Nehemia pasal 4 ayat 10 tadi dilanjutkan dengan kata-kata puing masih sangat banyak. Jadi dia berkata kekuatan mengangkat sudah merosot dan puing itu masih sangat banyak. Ketika pernah nggak Anda coba membereskan lemari baju gitu ya. Tapi Anda merasa yang Anda coba bereskan ini terlalu banyak sehingga Anda sudah patah semangat sebelum baju itu kembali diatur, kembali ke dalam lemari. Atau mungkin hal lain yang membuat Anda merasa it's just too much gitu ya, terlalu banyak. Anda merasa ini lebih berat daripada apa yang Anda bisa tanggung. Anda merasa menghadapi masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Anda menemukan jalan buntu. Atau Anda merasa ketinggalan dari orang-orang yang lain dan Anda gak bisa mengejar. Anda merasa gimana ini, Anda frustasi. Ketika proyek Anda kerjakan ternyata lebih kompleks dari apa yang Anda kira sebelumnya. Dan memakan waktu yang lebih lama dari apa yang Anda kira sebelumnya. Saudara, itu membuat kita tuh bisa jadi frustasi. Sama seperti dikatakan di sini, mereka lihat puing masih banyak kayaknya. Aduh, makanya dilanjutkan berikutnya apa yang membuat kita patah semangat. Perasaan tidak mampu. Ayat ini dilanjutkan, tidak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Padahal sudah setengah loh saudara. Dikatakan tadi sudah setengah tinggi, tapi mereka tuh sampai di titik bilang, gak sanggup lagi kami membangun kembali. Gak sanggup lagi kami itu meneruskan pembangunan tembok ini. Perasaan tidak mampu ini kalau Anda biarkan, ya itu bisa berkembang membuat Anda kehilangan semangat. Dan Anda merasa sudah tidak dapat lagi melakukan sesuatu dan Anda bisa merasa gagal.
Ya, karena perasaan nggak mampu sama perasaan gagal ini saudara ya, nyambung. Kalau Anda teruskan itu Anda akan merasa feel kayak I'm a failure, kayak sebuah perasaan yang gagal gitu ya. Perasaan yang mungkin berkata bahwa harusnya dari awal tuh kita nggak usah memulai ini. Ada perasaan kalah, malu, capek gitu ya, dan sebagainya. Proyek yang mereka kerjakan gitu ya, pembangunan tembok tadi ternyata lebih sulit dan lebih lama dari apa yang mereka pikirkan. Sehingga mereka itu kehilangan kepercayaan diri dan mempertanyakan kompetensi diri. Pernahkah Anda mengalami ini? Anda sampai di sebuah titik, Anda sudah membangun sesuatu, Anda merasa benerankah ini gitu ya? Apakah aku bisa? Apakah aku mampu? Kok kayaknya nggak mampu? Kayaknya ini bukan kompetensiku dan sebagainya. Saudara, Anda membangun di atas dasar pertanyaan yang salah. Kalau saudara tanya ya kepada saya nih, apakah Anda berpikir bahwa apa yang hari ini saya lakukan itu karena saya tahu saya bisa? No, saudara, termasuk berdiri di depan kamera, di depan Anda hari ini secara online itu sesuatu yang dulu saya tidak pernah berpikir saya bisa. Makanya kita ini nggak boleh membangun diri di atas dasar yang salah. Di atas pertanyaan yang salah, kita harus membangun hidup kita bukan dari apa yang kita bisa lakukan. Tetapi apa yang Tuhan bisa lakukan dan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau kita melihat diri kita pasti akan ngomong, aduh kayaknya nggak mampu, aduh kayaknya nggak bisa, aduh aku ini gagal dan sebagainya. Saudara, bagaimana kalau kita ini menemukan rencana kita memakan waktu lebih lama atau lebih kompleks dari apa yang kita perkirakan? Bagaimana kalau kita mencoba dan ternyata gagal? Saudara, bagaimana ketika ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan? Saudara, saya mau kasih tahu Anda, itu adalah hal yang normal. Sesuatu yang normal. Hampir semua orang tuh gagal di usaha pertama. Tapi mereka belajar dari pengalaman dan mereka bangkit lagi. Tapi saudara, sebuah perasaan tidak mampu ini kalau kita nggak atasi, itu bisa mematahkan semangat kita. Yang berikutnya apa? Ketakutan. Kita punya intimidasi. Kita lanjutkan di ayat yang 11. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa. Sampai kita ada di tengah mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang dan memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Saudara, ini adalah intimidasi yang terjadi. Jadi orang-orang Yehuda itu ada yang tinggal di pinggir gitu ya, yang dekat dengan musuh dan mereka itu mendengar apa yang musuh itu bicarakan tentang mereka. Dan mereka menyampaikan. Intimidasi itu akan selalu mematahkan semangat kita. Dan mereka yang hidup dengan musuh itu seringkali mereka lah yang menjadi sumber ketakutan. Karena mereka menyampaikan berita-berita yang bukan menguatkan tapi mengintimidasi kita. Nah, dari 4 hal ini, hari ini apakah Anda menemukan diri Anda mengalami satu atau lebih penyebab yang membuat kita ini bisa kehilangan semangat dan menyerah di tengah jalan? Seperti apa yang orang-orang Yehuda ini alami di Nehemia pasal yang keempat. Tapi firman Allah memberikan kita sebuah jawaban. Bagaimana kita dapat menang atas hal-hal tersebut. Nehemia ada untuk memberikan jawaban kepada orang Yehuda yang berkata demikian. Nehemia ada untuk memberikan kekuatan lagi untuk mereka melakukan apa yang memang visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kalau saudara mengalami yang namanya kelelahan, saudara mungkin ini adalah waktunya Anda beristirahat. Istirahatkan tubuh Anda, istirahatkan pikiran Anda. Istirahat secara reguler itu cukup penting. Bahkan Tuhan itu memasukkan ke dalam 10 perintah Allah loh saudara. Ya, sejajar dengan perintah jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Itu sejajar ada kalimat kuduskanlah hari Sabat. Jadi Tuhan mau kita punya yang namanya Sabat, istirahat, one day off gitu ya. Sepenting itu loh perintah untuk beristirahat saudara. Masuk ke dalam 10 perintah Allah. Tuhan sendiri juga beristirahat. Tuhan ada hari Sabat, Tuhan berhenti bekerja dan menikmati pekerjaannya. Elia adalah contoh yang mungkin Anda bisa baca, cukup relevan dengan kasus-kasus untuk burnout, kewalahan.
atau kelelahan gitu ya secara fisik dan emosi. Apa yang Tuhan lakukan? Kasih dia makan, biarkan dia tidur. Kasih makan lagi, biarkan dia tidur lagi. Kasih makan lagi, biarkan dia tidur lagi. Sampai 3 kali makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, saudara. Mungkin itu bisa jadi contoh yang Anda bisa lakukan ketika Anda mengalami kelelahan. Ya, yang kedua apa? Mengatur kembali hidup Anda. Saudara baca di Nehemia 4 ayat yang ke-13, ayat berikutnya. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian paling rendah di tempat itu, di belakang tembok di tempat-tempat yang terbuka. Saudara, ini ada beberapa bagian penting yang Anda perlu garis bawahi. Ada bagian-bagian yang paling rendah di belakang tembok, tempat-tempat yang terbuka. Saudara, Anda perlu jujur dan terbuka menemukan bagian apa di dalam kehidupan Anda itu yang paling rendah, ya, yang paling lemah, yang paling terbuka. Apa yang membuat Anda itu begitu rapuh? Apa yang membuat Anda itu begitu punya kecenderungan buruk atau punya kelemahan tertentu? Gampang jatuhnya itu di mana? Di kemarahan kah? Kesombongan kah? Nafsu kah? Atau ketika Anda ada di bawah tekanan dan sebagainya. Anda harus tahu bagian mana yang sering diserang iblis dan alat apa yang sering dipakai. Anda perlu aware. Ya, dosa apa yang paling sering menggoda Anda. Di Nehemia 4 ayat 13 ini dikatakan bagian yang paling rendah itu perlu dilindungi. Makanya Nehemia ini dia ngecek bagaimana dia bisa tahu bagian mana yang paling rendah ya, karena dia ngecek bagian tembok mana ya yang paling rendah. Dia cari tahu, nah bagian-bagian itu dia itu perbaiki dengan cara melindungi, menaruh orang-orang di sana untuk melindungi bagian-bagian yang paling rendah. Saudara, kehilangan semangat belum tentu Anda itu karena melakukan hal yang salah. Saudara, Anda bisa kehilangan semangat karena melakukan hal yang tepat dengan cara yang salah. Nah, saudara, jangan menyerah dengan visi Anda. Kerjakan bagian yang paling lemah tadi. Apa yang bagian yang paling kurang? Entah itu dalam bisnis Anda, di dalam usaha, di dalam karir Anda, pernikahan Anda, gitu ya, sekolah, kehidupan Anda secara pribadi dan lain-lain. Anda bisa terapkan ini. Atur ulang segala sesuatu. Kalau perlu ganti strategi, tapi jangan berhenti. Jangan menyerah. Kalau Anda terjebak dalam hutang yang besar, atur ulang hidupmu, atur ulang pengeluaran Anda, atur ulang pemasukan Anda, atur kembali. Ya. Tapi jangan menyerah. Kalau Anda kehilangan bentuk tubuh yang ideal misalnya, atau Anda punya sakit tertentu, atur ulang lagi pola makan Anda. Anda bisa punya kesempatan untuk mengganti strategi sama seperti yang Nehemia lakukan. Dia tahu bagian-bagian mana yang paling rendah, dia ganti strategi. Dia taruh orang-orang dengan kaum keluarganya di sana, gitu ya. Kalau Anda stres, coba atur ulang penggunaan waktu Anda. Atur ulang, mengatur kembali hidup Anda. Anda mungkin perlu mengurangi atau menghilangkan beberapa hal atau kebiasaan dalam kehidupan Anda, ya. Tapi Anda jangan menyerah. Nah, di ayat ini dikatakan menempatkan rakyat menurut kaum keluarganya. Saudara bisa lingkari kaum keluarganya. Untuk dapat menyelesaikan sampai garis finish dengan baik, Anda perlu dukungan. Anda perlu keluarga. Anda perlu orang-orang yang mensupport Anda. Nah, ketika kita ini sendirian, kita ini lebih gampang diserang. Kita ini lebih lemah dari yang kita kira ketika kita ini sendirian. Saudara, Anda mungkin kehilangan semangat karena selama ini mungkin Anda mencoba semuanya itu sendirian. Komunitas adalah hal yang kita ini butuhkan di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa remehkan kekuatan dari komunitas. Karena firman Allah berulang-ulang sampaikan. Kita butuh dukungan dari orang-orang. Dan ini mungkin salah satu yang Anda perlu atur ulang. Kalau Anda melihat bahwa orang-orang sekeliling Anda nggak membangun, atur ulang siapa yang ada dalam kehidupan Anda. Kalau Anda nggak punya komunitas, ini waktunya Anda cari komunitas. Karena itu penting untuk Anda melanjutkan pertandingan Anda. Ya, yang berikutnya apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa menang. Yang ketiga, ingat kuasa Tuhan. Nehemia 4 ayat 14a dikatakan, kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, janganlah kamu takut kepada mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat.
Garis bawahi kata ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Saudara, pikiran kita ini harus kita atur. Siapa yang kita ingat, siapa yang kita pikirkan gitu ya. Kalau kita ini, pikiran kita membuat kita kehilangan semangat, gantilah dengan mengingat kebesaran Tuhan. Dikatakan ingatlah. Ini adalah nasihat Nehemia kepada para pemuka. Ya, yang waktu itu mereka kehilangan semangat. Mereka sudah mau menyerah. Bagaimana mungkin kita yang kehilangan semangat itu ingat sama Tuhan? Saudara, ingat kebaikan Tuhan, ingat kesetiaan Tuhan. Ya, Anda juga bisa ingat janji-janji Tuhan. Jadi caranya gimana? Ubah channel pikiran Anda. Ubah channel pikiran Anda, kayak Anda ubah channel TV. Pernah Anda punya, saya percaya Anda punya TV yang pasti punya beberapa channel gitu ya. Zaman sekarang gak ada TV yang cuma punya satu channel. Kalau Anda punya TV, Anda lihat TV nih, misalnya filmnya tuh sedih. Anda sedih, apa yang Anda lakukan supaya Anda tidak berlarut-larut dengan perasaan itu? Ubah aja channelnya, ganti channel yang lain. Ya, channel rohani misalnya, Anda dengarkan pujian. Humor misalnya, Anda membuat Anda kembali tertawa. Anda tinggal ubah channel Anda. Channel pikiran Anda itu langsung di-switch. Ubahlah pikiran. Ya, ngubah channel pikiran. Berhenti pikirkan hal-hal yang negatif. Tapi ingatlah Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Katakan amin. Yang terakhir, lawan, fight perasaan itu. Nehemia 4 ayat 14b. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Untuk anak-anakmu laki-laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan untuk rumahmu. Saudara, kehidupan kita ini adalah sebuah perjuangan. Amin. Berjuanglah melawan discouragement, melawan perasaan gagal, melawan perasaan ingin menyerah, melawan perasaan tidak mampu dan sebagainya. Saudara, fight. Berjuanglah. Anda tidak akan bisa mengalahkan itu hanya dengan menjadi pasif. Hidup ini adalah sebuah pertempuran, perjuangan bukan secara fisik tapi secara rohani. Dan seringkali iblis itu cuma bisa pakai dua alat yang membuat kita itu ingin membuat kita itu keluar jalur. Alatnya itu cuma dua sebenarnya, yaitu discouragement atau membuat kita tuh kehilangan semangat, dan distraction atau gangguan, mengganggu kita dengan hal-hal yang lain sehingga kita fokus kita berubah. Ya udah, cuma dua itu ada dengan segala macam cara ya, dengan bervariasi, tapi sebenarnya cuma dua itu aja. Itu yang seringkali dipakai iblis untuk membuat kita itu keluar dari gelanggang pertandingan, membuat kita tuh menyerah di tengah jalan, membuat kita tuh tidak sampai di garis akhir. Pernah enggak Anda mengalami hal-hal ini? Saya sendiri pernah pastinya mengalami semua hal ini. Saya pernah yang namanya lelah, frustasi gitu ya, merasa enggak mampu, merasa gagal, merasa buruk, ya kan? Bahkan sampai ketakutan yang berlebihan, sampai paranoid. Pernah nggak? Pernah, saudara. So I know, saya tahu apa yang saya katakan. Dan nggak cuma itu, rasanya cuma ingin menyerah. Saudara, berjuanglah. Walaupun saya tahu itu tidak mudah. Itu kayak pikiran itu dibuang kembali lagi. Dibuang kembali lagi. Ya kayak pertandingan badminton atau pingpong atau tenis. Jadi kayak dilempar balik lagi, dilempar balik lagi. Tapi kita harus terus membalikkannya sampai kita menang. We fight, kita berperang, kita melawan. Saudara, Anda perlu punya sebuah keberanian untuk melawan itu. Anda harus tahu bahwa di dalam dunia ini gak ada yang permanen. Apa yang Anda alami hari ini, kalau Anda fight, Anda akan sampai di satu titik. Semua kondisi itu akan lewat. Saudara, jangan menyerah. Jangan menyerah dengan Tuhan. Jangan menyerah dengan pernikahan Anda. Jangan menyerah dengan kehidupan Anda. Jangan menyerah dengan pelayanan Anda. Jangan menyerah dengan mimpi Anda. Jangan menyerah. Saudara, Anda mungkin hari ini harus mengubah sesuatu. Anda mungkin hari ini harus memperbaiki sesuatu. Anda mungkin hari ini harus mengatur ulang sesuatu. Atur ulang kalau perlu. Buat strategi yang baru, buat pola yang baru. Anda membangun kembali, tapi jangan berhenti, jangan menyerah. Mazmur 142 ayat yang ketiga A dikatakan, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku,
Engkaulah yang mengetahui jalanku. Daud pernah mengalami yang namanya semangatnya letih lesu. Kita semua pasti pernah. Ya, Mazmur 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, kenapa enggak hari ini kita pegang janji Tuhan ini? Bagi engkau yang hari ini merasa engkau letih lesu dan berbeban berat, Tuhan katakan, datang kepadaku. So don't give up, but look up. Jangan menyerah, pandang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan karena Tuhan memberikan Anda sebuah janji. Kalau Anda datang kepada Tuhan ketika Anda letih lesu, ketika Anda berbeban berat, Tuhan pasti memberikan Anda sebuah kelegaan. Katakan amin. Saudara, saya mau bacakan satu ayat lagi di Yesaya 40 ayat ke-28. Ayat ini adalah ayat yang menjadi pegangan saya selama ini gitu ya. Saya suka sekali. Dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan adalah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ya, padahal orang muda itu dikenal dengan kekuatannya. Orang muda itu nggak bisa capek. Tapi bahkan walaupun orang muda itu bisa menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi, kata tetapi ini memberikan kita sebuah pengharapan. Walaupun sesuatu yang orang lain bisa alami, bahkan orang muda pun bisa letih lesu. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, gak masalah Anda mungkin di dalam perjalanan kehidupan Anda mungkin sedang tidak bisa berlari. Anda cuma bisa berjalan, gak apa-apa. But keep going. Lakukan, terus berjalan. Jangan menyerah. Kalau Anda bisa berlari, berlarilah. Tuhan katakan kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Anda bisa berlari dan tidak menjadi lesu. Bagi Anda yang hanya bisa berjalan, Anda juga tidak akan menjadi lelah. Ketika kita ini datang kepada Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Pesan saya hari ini bagi Anda, saudara, apapun yang Anda alami di dalam kehidupan Anda, jangan menyerah. Ada banyak hal yang membuat kita ini bisa menyerah di tengah jalan. Sama seperti orang Yehuda tadi, temboknya sudah dibangun setengah tinggi. Ketika mereka mengalami yang namanya kelelahan, mereka mengalami yang namanya frustasi, kewalahan. Mereka mengalami yang namanya intimidasi. Mereka mengalami yang namanya perasaan tidak mampu. Mereka ingin menyerah, sudah gak sanggup lagi. Tapi Nehemia datang memberikan mereka sebuah kekuatan, memberikan mereka sebuah jalan keluar. Dan saya berdoa biar firman Tuhan ini juga berbicara bagi Anda dimanapun Anda berada. Jangan menyerah. Anda masih punya pertandingan yang Anda harus selesaikan. Dan saya rindu Anda gak cuma menyelesaikan pertandingan, tapi Anda menyelesaikan dengan baik sampai di garis akhir. Sehingga kita bisa berkata bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, mencapai garis akhir. Dan kita ini sudah memelihara iman. Iman adalah sesuatu yang kita perlu jaga sampai pada akhirnya. Sesuatu yang kita pegang sampai pada akhirnya. Sehingga kita bisa dengan bangga berkata kepada diri sendiri, hey, walaupun sebentar lagi sampai di garis akhir, tapi aku sudah menyelesaikan dengan baik. Saudara, kalau hari ini Anda masih di tengah-tengah, saya gak mau Anda mengakhiri dengan banyak penyesalan. Hari ini Anda bisa evaluasi ke belakang. Apa ya hal-hal yang aku ini sesali, yang aku bisa perbaiki ke depan. Anda masih punya waktu. Selama Anda masih hidup, Anda masih bisa memperbaiki apa yang Anda perlu perbaiki. Apa yang Anda perlu lakukan, Anda lakukan. But don't stop, don't give up. Hai,
Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mor Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.